Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FreakOS. Video kali ini gue akan ngebahas tentang swap di Linux. Ya, video sebelumnya gue udah bahas tentang disk partition, GPT dan MBR. Nah, kali ini gue akan bahas tentang swap partition. Oke, langsung aja kita lab. Oke, sebelum gue mulai, gue mau revert snapshot dulu ya. Jadi gue balikin seperti semula. Oke, gue onin untuk labnya. Terus untuk sumbernya bisa dicek docs.redhat seperti biasa docs. Sorry gue salah nyebut, docs.redhat.com. ketik aja begini, dokumentasi dari sini. Gue sering ngambil dari sini ya, karena emang enak sih di Red Hat ini, lengkap sih dokumentasinya. Walaupun kita pakai Rocky atau CentOS, dia sesuai kok sama. Oke, dia masuk ke produk Red Hat. Seperti biasa kita cari yang Infrastructure and Management. Kita klik yang Red Hat Enterprise Linux, terus ke Product Documentation. Terus kita cari yang storage. Mana storage? Cari yang storage, kita pilih yang Managing Storage Device ya. Storage device kita pakai yang single HTML aja. Kalau nggak salah bab 11 deh, kalau yang itu ya, bab 11. Swap itu bab 11, coba cek. Yang Ansible ya. Kayaknya ada yang nggak pakai Ansible. Kalau nggak salah dia ada di langsungnya ke bab 11 deh. Oke, langsung ke bab 11. Nah, di sini ada rekomendasi untuk swap. Jadi kalau misalkan di server itu RAM-nya kurang dari 2 GB, disarankan adalah 2 kali RAM. Itu ya, 2 kali RAM. Kalau misalkan lebih dari 2 GB sampai 8 GB itu ya sama sih, 2 kali RAM sih. Atau at least-nya 4 GB. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan dulu ya, kalau gue masih ngoprek di CentOS 5 itu emang 2 kali RAM, karena dulu memorinya sangat kecil. Kayak gue punya RAM cuma 1 GB, 512 gitu, jadi 512 mega. Nah, itu gue pakai 2 kali RAM. Nah, tapi kalau misalkan sekarang servernya gede-gede kayak 8 GB, 64 GB dan sebagainya, at least ya 4 GB pun udah bagus lah, recommended. Nah, terus ada beberapa kasus juga gitu, kayak misalkan gue pernah coba install operating system untuk database Oracle. Nah, itu dia minta swapnya itu 16 GB. Jadi kalau dia nggak 16 GB, dia nggak mau jalan. Nah, begitu juga ada yang node atau server yang nggak boleh ada swap, kayak node-nya Kubernetes gitu kan. Nah, itu nggak boleh ada swap, mau master mau workers, tahu gue itu nggak boleh ada swap ya, jadi harus cuma RAM doang. Oke, langsung aja kita praktek. Kalau lihat dari sini, ya di sini ada bikin swap itu pakai LVM. Cuman LVM ini di sini gue nggak bahas. Gue nanti bahasnya di berikutnya untuk LVM khusus. Gue pakai parsing biasa. Di sini juga ada swap file. Jadi itu swap kita bisa create 2. Kita bisa pakai partisi disk, bisa juga pakai file kayak gitu. Nah, ini ada how to-nya udah ada. Nanti gue taruh di description ya, di bab 11 kalau nggak salah. Di description-nya nanti gue akan masukkan linknya. Ini untuk remove-nya. Oke, gue akan bahas semua langsung aja. Ini mungkin udah on kali. Udah on. Gue clear dulu di sini. Coba gue SSH. Oke, nah ini gue ada disk. Jadi sebelum kita create swap, kita cek dulu swap free-nya. Nah, swap free-nya itu adalah yang existing 720 mega. Oke, nah sekarang gue pengen bikin create swap pakai partition, pakai VDB ya. Oke, gue langsung aja pakai fdisk, langsung /dev VDB, ketik aja VDB. Nah, ini udah gue jelaskan di video sebelumnya. Di video sebelumnya itu untuk partition disk MBR. Oke, kalau misalkan bingung bisa ditonton video sebelumnya. Nah, kalau udah ngerti, paham, bisa lanjut. Oke, kalau kita lupa komen create partition di apa, kita bisa ketik M untuk help. Kita ketik M aja untuk help. Nanti tuh ada
petunjuk. Nah, kalau kita ingin create new partition, kita bisa ketik N. Oke, nah kita enter aja, kita pakai primary aja, kita pakai partition nomor 1, first sektornya biarin, last sektornya biarin. Nah, ini kita ada 1 giga untuk partitionnya. Terus kita P untuk printable partition. Nah, yang harus diperhatikan adalah ini tipenya, ID-nya 83. Kalau kita ingin bikin swap partition nggak pakai LVM, kita harus ganti tipenya gitu. Nah, cara gantinya gimana? Kita ketik M lagi. Nah, itu pakai ketik T, change a partition type. Oke, sebelumnya itu 83 ID-nya, Linux-nya tipe. Ini kita harus ganti tipenya swap. Dari Linux kan defaultnya ini Linux. Nah, kita harus ganti swap. Cara gantinya kita ketik T aja di sini. T. Nah, terus kalau kita nggak tahu listnya, lupa, kita ketik L aja. Nah, dia bakalan keluar list seperti ini. Terus kita cari yang swap. Nah, swap itu ada di 82 kodenya. Tuh, dia Linux swap. Nah, ini kita bisa pakai kode 82. Kita enter 82, terus kita P lagi print. Nah, kita cek, kita udah berubah nih kan Linux swap. Sebelumnya itu dia ini 83 atau Linux defaultnya kan ini kalau kita pakai fdisk ya, partisi. Nah, sekarang kita udah gak diganti. Terus kita keluar dan save pakai W. Ya, oke, kita cek ls-blk. Nah, ini udah ganti. Udah ada partitionnya sebesar 1024 mega, 1023 mega atau 1 giga. Seperti itu. Nah, terus setelah ini kita format menggunakan mkswap. Oke, mkswap. Sebelumnya kan kita pakai mkfs. Mkfs ini khusus untuk file system seperti ext3, ext4, xfs dan sebagainya seperti itu. Nah, kalau ingin swap ada namanya mkswap kayak gitu. Nah, mkswap kita /dev vdb1 yang kita sudah ini. Oh ya, sebelum kita mkswap, misalkan teman-teman pas ngoprek vdb-nya nggak kebentuk, jangan panik, kita bisa pakai patprop. Kita ketik patprop ls-blk. Jadi kalau misalkan kita udah create partisi tapi partisinya nggak kebentuk, nah itu ketik aja patprop. Oke, tadi cek itu pasti nongol, nggak, jadi nggak usah di restart servernya. Oke, langsung aja kita kembali lagi ke mkswap. Kita bikin file system ini swap mkfs /dev /vdb1 yang kita bikin. Kita enter. Oke, di sini ada UID, label nih biarin aja. Kita bisa pakai UID atau kita kalau cek UID-nya kita bisa pakai BLK ID kayak gitu. Mana ini dia nih, swap sama kan? UID-nya sama ini. Kayak gitu. Nah, setelah itu kita ketik swap on. Kalau ingin mengaktifkan swapnya ya, pakai swap on /dev /vdb1. Nah, ini deh udah swap on. Coba kita cek ke free -h. Nah, dia bakal nambah. Sebelumnya kan 720 mega ya. 700 mega lah sebelumnya tuh. 700 mega ditambah 1 giga berarti 1,7 giga. Kayak gitu. Nah, ini temporer kalau kita swap on doang. Terus kita ingin persisten ketika di reboot nih server, ketika di reboot atau di restart nih server, dia masih terkonfigurasi gitu atau disebutnya persistent storage. Kita masuk ke /etc/fstab. Oke, kita bikin file baru di bawahnya. Kita ikutin aja yang ini. Oke, kita ketik dev, ini device si swapnya yang tadi vdb1 yang kita bikin. vdb1, terus kita di sini bisa none, bisa swap, bebas, begini juga boleh. Begini boleh, terus kita ketik default, samain aja kayak ini. Default, terus kita ketik 00, samain aja ya ke di atas. Oke, kita enter. Nah, ini kalau kita reboot, dia bakalan persisten kok storage-nya. Kayak gitu caranya. Gampang kan? Nggak susah kok untuk swap. Kalau untuk remove swap juga gampang, kayak tadi kita swap off aja. Nanti dia bakalan remove sendiri. Nanti setelah ini kita coba swap, kita off. Ini kok hilang ya. Harusnya reboot cepet kok, nggak lambat kok harusnya. Tuh, dia lagi jalan, lagi starting. Oke, sambil nunggu. Bentaran doang. Oke, udah up. Kita masuk lagi, SSH lagi, kita cek apakah tersedia.
Minha. Nah, itu tersedia ya. Nah, kalau kita ingin apa namanya? Kita ingin remove, kita pakai swap off slash dev vdb1. Kita free minha, dia bakalan off kayak gitu. Oke. Jadi kalau kita ingin off ya kita swap off aja. Terus kita remove ininya, partisinya kita remove, kita delete gitu partisinya bisa itu. Dan persisnya jangan lupa kita delete juga konfigurasinya, karena kalau nyangkut, kalau di restart takutnya nyangkut nanti pas di booting. Jadi kita harus delete juga. Ini di sininya nih kita harus delete kalau ingin remove ya. Kayak gitu. Ini kan swap off. Ini kita swap on lagi. Dia bakal nambah lagi 1,7 lagi. Nah, itu kalau pakai this partition. Kalau pakai partition swap. Nah, ada kasus kalau misalkan partitionnya habis. Gimana caranya? Kita bisa pakai swap file. Jadi kalau kita ingin nambah swap, terus partitionnya habis, kita bisa pakai swap file. Nah, caranya gimana? Caranya ada di sini. Di bagian, kalau di dokumen rotasi Red Hat itu di bagian ini 11.3. Nah, pertama kali adalah kita bikin file dulu, file kosongnya tuh sebanyak sizingnya disesuaikan. Kalau dari sini itu 64 mega. Nanti gue mau bikin 500 megaan. Kayak gitu. Nah, ini kita copy paste aja ya caranya Red Hat. Countnya di sini tuh totalnya adalah byte, dia pakai byte 1024. Ini kita tambahin 0 aja. Kalau kita tambahin 0 dia 600 berapa namanya? 600 mega. Nanti kita pakai 5. 560 mega kalau kayak gini. Di sini ada di slash root ya. Kita taruh di sini aja deh bikinnya. Slash root slash swap. Oke, enter. Ini if ini artinya dd kan artinya bikin file ya. If itu input, off itu output. Jadi in-nya adalah dev0, outputnya adalah swap files. Sebanyak sekitar berapa ini 569 mega. Jadi satu file tapi gede dia. Segini isinya. Kita min lh, kita cek tuh sekitar segini. Nah, sekarang ini kita bikin sama mk swap komennya sama ya, mk swap slash root slash swap file, kita enter aja. Oke. Mk swap, terus kita swap on. Nah, kita cek free dulu, free min h kan sebelumnya segini nih. Kalau kita swap on berarti swap on enggak slash root swap file kayak gitu aja. Ups, oh dia harus permissionnya harus ini nih. Kita harus ganti permissionnya, chmod harus ini ya, 6000 swap file, nggak boleh. Coba kita lihat swap on. Swap on fat device not device bazi or bazi. Oh, berarti udah dipakai. Coba minha. Nah, ini nambah dia. Kayak gitu. Coba kita swap off. Swap off, kita cek free-nya minha. Nah, di bakalan segini. Nah, untuk bikin persisten gimana? Bikin persisten sama, kita ke fstab. Terus di sininya device-nya kita pakai filenya tersebut, pakai slash root slash swap file ya. Swap file kita ketik sama aja, swap default 00 kayak gini. Oke, ini kalau kita enter, nah, ini masih swap off nih, kita swap on dulu. Swap on slash root slash swap file kayak gitu. Coba free minha. Oke, coba kita reboot. Coba cek mana nih. Oke, harusnya sih cepet ya, nggak lama. Oke, udah. Kita cek lagi. Nah,
di persisten. Jadi kalau dia nggak di persisten, kalau kita reboot kita reboot, dia bakalan ini. Coba deh kalau kita reboot nih, kita nggak persisten ya. Nah, ini kita pagerin, kita reboot, dia bakalan ini kan 2,2, dia bakalan kembali seperti semula lagi. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk swap kita bisa menggunakan dengan partition disk atau juga bisa menggunakan file. Nah, bisa juga pakai LVM. Namun LVM di sini gue belum bahas. Jadi nanti untuk setelah ini gue bahas yang LVM. Oke, jadi untuk lab teman-teman bisa coba untuk nambah swap segala macam, dan ini opsional sih sebenarnya. Nah, dia kan kalau kita nggak persisten dia bakalan nggak ini. Jadi kalau kita giniin dia bakalan otomatis persisten kayak gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu, sekian video gue tentang swap. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya gitu kan. Nah, bisa bertanya, bisa komentar segala macam. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.